Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Jumpa lagi dengan saya juga Santoso dalam live sharing menulis. Seperti biasa teman-teman, sebelum kita mulai, coba teman-teman yang ditanyakan mengenai apapun mengenai hal tulis menulis, teman-teman bisa tanyakan ya di kolom komentar. Saya akan coba jawab, kemudian setelah itu baru saya lanjutkan ke materi berikutnya. Akan tetapi kalau memang sekarang sudah cukup malam ya teman-teman, mohon maaf agak mundur dari jadwal sekitar setengah jaman. Jadi kita akan langsung mulai membahasnya teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman ada yang ditanyakan, langsung saja ditanyakan di kolom komentar. Nanti saya akan coba jawab. Kemudian setelah itu baru saya kembali melanjutkan pembahasan saya kali ini. Jadi nggak usah ragu ya teman-teman untuk bertanya mengenai dunia tulis menulis di kolom komentar. Walaupun saya sedang menjelaskan materi yang berbeda ya, karena saya akan coba jawab, kemudian saya lanjutkan lagi untuk pembahasan materi-materi berikutnya gitu. Nah untuk kali ini teman-teman kita akan membahas hal yang seringkali dihadapi oleh seorang penulis ya, baik itu penulis pemula ataupun bahkan penulis yang sudah sangat terkenal, sesuatu yang eh, menjadi hambatan dalam penulisan ya. Walaupun kita beberapa live sebelumnya telah membahas mengenai hambatan-hambatan apa saja yang sering kita hadapi ya dalam menulis, baik itu yang bersifat teknis maupun non teknis ya. Non teknis itu bisa bersifat psikologis ataupun juga bisa bersifat kemampuan kita yang baik yang soft kompetensi, suatu kemampuan kita yang kita pelihara, kita bangun dari kecil ataupun juga hard kompetensi ya, kemampuan yang bisa kita pelajari ketika kita sudah besar, sudah dewasa gitu. Nah, kan tetapi di luar hal tersebut, seringkali juga hambatan itu datang dari kita berupa pemikiran kita sendiri ya. Artinya kalau anak-anak sekarang, teman-teman kan sering dengar istilah overthinking ya. Jadi kita berpikir sesuatu hal yang mungkin tidak akan terjadi di masa depan, tapi kita sudah pikirkan sebelumnya, kemudian kita anggap itu akan terjadi, sehingga akhirnya justru menghambat langkah kita ya. Dan itu seringkali terjadi dalam dunia tulis menulis ya, di mana sebetulnya kita sudah punya kemampuan, baik itu kemampuan psikologis, kemampuan soft kompetensinya, kemudian hard kompetensi. Akan tetapi Kak Hijin, terima kasih Kak ya, semoga Kakak juga semangat untuk mulai menulis. Dan kita mulai lagi, lanjutkan lagi. Nah, jadi itu teman-teman ya, teman-teman mungkin sudah punya kemampuan soft kompetensinya, hard kompetensi, kemudian kemampuan kendala psikologis sudah teman-teman atasi, kemudian juga teman-teman sudah mempunyai kemampuan teknis ya, seperti yang saya sudah jelaskan di beberapa live sebelumnya mengenai tahapan-tahapan penulisan ya, ada 5 tahapan penulisan yang semuanya mungkin teman-teman sudah pelajari semua, 21 video TikTok seri saya yang bisa diakses gratis ya di profil saya di daftar putar ataupun playlist dari sharing menulis itu teman-teman sudah pelajari semua sehingga teman-teman sudah kuasai. Nah, sebetulnya itu sudah cukup ya modal bagi teman untuk menulis ya. Untuk menulis baik itu karya fiksi seperti cerpen ataupun novel ataupun juga mungkin karya-karya non fiksi ya seperti tulisan apakah itu buku ataukah mungkin laporan di kantor kalau teman-teman yang bekerja, teman-teman kemudian yang kuliah mungkin paper atau makalah, bahkan teman-teman yang masih SMA mungkin juga ada tugas menulis karangan bebas dari guru bahasa Indonesia, yaitu juga sudah bisa teman-teman langsung terapkan ya semua yang sudah saya berikan di banyak live-live sebelumnya gitu. Nah kan tapi itu tadi teman-teman dari semua hal yang sudah teman-teman punyai, hal yang teman-teman siapkan, itu semua juga bisa menjadi masalah jika teman-teman punya pemikiran yang saya sebut overthinking tadi ya. Jadi teman-teman itu berpikir sesuatu yang masih masa depan belum tentu terjadi, tapi teman-teman sudah berpikir bahwa itu akan terjadi ataupun sangat mungkin terjadi sehingga membuat kita untuk ragu melangkah ya. Nah itulah teman-teman hal-hal seperti itulah yang sering kita sebut sebagai mitos ya. Kalau dalam kehidupan sehari-hari kan kita sering mendengar istilah mitos ya. Mitos itu ya semacam keyakinan, semacam kepercayaan, semacam suatu pendapat umum yang diyakini oleh banyak orang, oleh banyak pihak itu mungkin saja terjadi gitu atau mungkin saja bisa menimpa diri kita di masa depan walaupun sebetulnya bisa jadi itu hanya ketakutan kita sendiri ya sesuatu yang tidak kita apa namanya tidak kita apa namanya kita tidak mungkin ataupun kita mungkin kemungkinan kita mendapati hal situasi tersebut itu cukup jauh ya, cukup sulit akan tapi ya karena kita sudah berpikir overthinking tadi, kita berharapan ataupun kita berpendapat kita akan mengalami itu ya. Nah,
itulah teman-teman mitos-mitos yang akhirnya membuat kita menjadi berat untuk menulis ya. Jadi sesuatu anggapan umum ataupun yang kita percayai sehingga itu membuat kita ragu ya, terutama jika anggapan umum tadi itu sifatnya negatif ataupun sifatnya membebani kita ya. Jadi itu ya teman-teman sedikit pengantar bahwa yang kita bahas kali ini adalah hambatan dalam kita menulis yang sifatnya adalah pemikiran yang berlebihan ya, overthinking tadi ya, yang berdasarkan kepada pendapat umum ataupun pendapat yang banyak diyakini oleh banyak pihak, walaupun sebetulnya itu belum tentu terjadi pada diri kita, bahkan mungkin kemungkinannya sangat kecil ya. Nah, itu teman-teman, nah sekarang kita untuk bagi dua ya teman-temannya, mitos dari dalam bagi seorang penulis, mitos dalam dunia tulis menulis itu ada dua kategori ya. Yang pertama adalah mitos yang sering terjadi pada penulis pemula ya. Umumnya kita ini kan penulis pemula ya, bahkan saya pun termasuk penulis pemula karena baru 3 tahun ya, walaupun alhamdulillah sudah membuat sekitar 20-an buku ya, menulis 20-an buku, tapi tetap saya merasa bahwa saya masih pemula gitu. Jadi itu teman-teman, mitos bisa menimpa seorang penulis pemula, akan tetapi juga bisa menimpa seorang penulis yang sudah terkenal ya, yang buku-bukunya mungkin sudah bestseller ya. Kita katakan misalnya Terelie ataupun Di Lestari, Ayu Tam, itu bisa juga tertimpa suatu mitos yang itu sering terjadi di kalangan penulis yang sudah terkenal ya. Jadi itu teman-teman, untuk mempersingkat waktu kita bahas langsung adalah mitos-mitos apa saja yang sering dialami oleh seorang penulis pemula ya, di mana mitos-mitos tersebut membuat kita menjadi ragu untuk melangkah ataupun mitos-mitos tersebut membuat kita menjadi berat untuk melangkah, bahkan seringkali membuat kita surut ya. Artinya kita sudah mau bergerak maju menulis, akan tetapi tiba-tiba di tengah jalan kita merasa bahwa apa yang kita lakukan ini sesuatu yang sangat berat ya, sesuatu yang tidak mungkin kita lakukan, sehingga akhirnya malah kita mundur sebelum kita menyesuaikan tulisan kita ya, atau istilahnya ya kita mundur sebelum berperang gitu ya. Jadi itu teman-teman ya, beberapa mitos yang akan kita bahas ya, yang yang bisa membuat kita sebagai penulis pemula itu menjadi ragu, bahkan mungkin berhenti ya untuk menulis gitu. Nah, itu yang pertama adalah untuk mitos dari seorang penulis pemula yang sering terjadi itu adalah penulis merasa bahwa jika kita sudah memutuskan untuk melakukan satu penulisan, kita harus selalu punya ide jenius setiap saat ya. Itu sangat umum terjadi di antara para penulis pemula ya. Saya pun awal-awal menulis pun juga selalu begitu gitu. Artinya saya sebagai penulis ya ada tuntutan kepada diri saya sendiri, yaitu bahwa saya harus selalu punya ide ketika mau menulis gitu. Dan ide itu harus ide yang bagus, ide yang ya bisa kita anggap ide jenius lah ya, sehingga membuat kita akan membuat tulisan yang bagus, membuat kita mudah untuk menulis ya. Nah, uh, kalau misalnya itu hanya sekedar anggapan ringan saja, mungkin tidak terlalu masalah ya teman-teman ya. Akan tetapi seringkali anggapan itu menjadi fokus kita gitu. Artinya itu kita sangat-sangat percaya bahwa seorang penulis itu ya harus selalu punya ide yang brilian ya, ide jenius setiap saat itu. Nah, dampak dari hal itu membuat kita menjadi ini ya, mempunyai tekanan pada diri kita sendiri ya. Kita akhirnya setiap kita baru mulai mau menulis, setiap kita membuka laptop untuk menulis, setiap kita membuka handphone untuk menulis, ataupun bahkan kita membuka komputer kita untuk menulis, itu kita selalu punya tekanan bahwa kita harus selalu punya ide brilian gitu. Padahal kan teman-teman paham ya, bahkan seorang penulis yang sangat terkenal pun seringkali menghadapi apa yang saya pernah jelaskan di beberapa live sebelumnya, menghadapi creativity block ya, ataupun juga hambatan kreativitas. Jadi di mana mereka mungkin stuck, mereka tidak bisa mengeluarkan ide, atau bahkan mereka merasa mereka harus istirahat dulu gitu. Karena kalaupun diteruskan, ide-ide yang mereka punya sebelumnya itu tidak bisa keluar, tidak bisa mereka wujudkan dalam tulisan gitu ya. Nah, itu dampaknya teman-teman, kalau teman-teman merasa bahwa setiap penulis itu harus selalu punya ide bagus saat akan menulis, ya dampaknya yaitu tadi ada pressure ataupun tekanan kepada diri teman-teman sendiri. Kita mau menulis
Dan saat teman-teman ternyata tidak menemukan ide yang bagus, ataupun teman-teman mungkin agak lambat menemukan ide ataupun juga imajinasi yang tepat untuk menulis bagian yang teman-teman tulis saat itu, akhirnya teman-teman merasa down ya, karena merasa bahwa teman-teman tidak berhasil memenuhi mitos tadi bahwa setiap penulis itu harus selalu punya ide yang bagus. Nah, itu yang pertama teman-teman menjadi tertekan, menjadi pressure bagi diri teman-teman sendiri yang membuat teman-teman down ya. Akibatnya udah pasti justru teman-teman kehilangan motivasi dan kalaupun dipaksakan menulis akan membuat tulisan yang mungkin kurang baik gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua ya saya jelaskan tadi, uh, seringkali karena kita selalu beranggapan bahwa setiap penulis itu harus selalu punya ide bagus, itu membuat kita justru stuck ya, membuat kita justru menghadapi apa yang kita sebut sebagai kreatif block ya, hambatan kreativitas gitu. Karena eh, kita mempunyai tuntutan untuk selalu punya ide bagus, sementara mungkin saat itu ide kita belum keluar, ya sehingga membuat kita akhirnya malah stuck ya, kita membuat panik sendiri, kita membuat kita justru tidak bisa bergerak kemana-mana. Nah itu yang dikenal sebagai creativity block ya. Jadi creativity block bisa terjadi kalau kita terlalu mempressure diri kita untuk selalu mempunyai ide-ide yang brilian di setiap saat gitu. Nah kemudian yang terakhir adalah kekecewaan ya teman-temannya, udah pasti ya teman-temannya, karena teman-teman mungkin berharap teman-teman ketika membuka laptop untuk menulis berharap langsung ada ide yang brilian, ada ide yang bagus untuk menulis, dan ternyata ide tersebut mungkin agak sulit untuk didapat ya, pasti akan menimbulkan kekecewaan ya. Nah kekecewaan itu lagi-lagi turut mendorong teman-teman untuk down dalam menulis ya, sehingga akhirnya teman-teman justru eh, berhenti menulis saat itu ya. Dan kalau itu berlanjut terus-menerus ya otomatis teman-teman bahkan mungkin bisa jadi tidak menyelesaikan tulisan yang teman-teman akan buat ya. Nah, jadi itu teman-teman ya, saya ulangin sekali lagi, mitos pertama dari seorang penulis pemula itu adalah teman-teman selalu merasa bahwa sebagai penulis harus selalu punya ide brilian, ide yang jenius, ide yang baik itu setiap waktu ya. Ya dampaknya apa? Yaitu akan mempressure diri teman-teman sendiri itu. Karena teman-teman merasa bahwa jika teman-teman tidak punya ide yang bagus itu berarti teman-teman gagal sebagai seorang penulis ya. Nah, itu yang dampak yang pertama. Dampak yang kedua itu tadi, karena teman-teman merasa gagal, teman-teman down, akhirnya teman-teman justru stuck ya, teman-teman justru idenya tidak keluar, tidak mengalir, sehingga terjadi apa yang dinamakan sebagai creativity block tadi ya, hambatan teman-teman dalam menyalurkan kreativitas menulis gitu. Dan yang ketiga tentu dampaknya adalah kekecewaan ya, karena harapan teman-teman dalam menulis, di mana teman-teman akan lancar menulis, teman-teman selalu punya ide bagus, itu tidak tercapai ya, otomatis teman-teman akan kecewa ya. Jadi itu teman-teman mitos-mitos yang bukannya membuat teman-teman mempunyai peningkatan yang baik dalam menulis, justru mitos-mitos yang dapat membuat down teman-teman ya, membuat teman-teman justru menghadapi masalah dalam menulis gitu. Nah, bagaimana teman-teman jika sudah menghadapi kejadian-kejadian seperti ini, mitos seperti ini, di mana teman-teman selalu merasa bahwa penulis itu harus punya ide bagus, sementara pada kenyataannya teman-teman seringkali tidak punya ide yang bagus ketika teman-teman baru mulai menulis. Nah, itu teman-teman harus melakukan beberapa hal ya. Yang pertama adalah teman-teman harus mengakui bahwa ide itu datang dan pergi ya. Jadi ya seperti saya pernah jelaskan dalam beberapa live sebelumnya, teman-teman tuh kan pasti tahu ya namanya ide itu bisa terjadi datang kapan saja gitu. Artinya ketika teman-teman mungkin jauh dari laptop, teman-teman mungkin bahkan teman-teman mungkin sedang berkendara misalnya ya, kendaraan ataupun mungkin teman-teman sedang berjalan menuju satu tempat, itu tiba-tiba ada ide muncul kan. Nah, jadi ide yang muncul itu jika teman-teman mungkin tidak sempat mencatatnya, bisa jadi ide itu tersebut hilang ya, dan setelah hilang mungkin teman-teman sudah sulit untuk mengingatnya kembali gitu. Jadi itu teman-teman harus sadarin begitu ya, ide itu bukan sesuatu yang bisa disetel gitu. Teman-teman untuk menulis itu harus selalu ada ide bagus. Karena seringkali ide itu datang justru ketika teman-teman tidak sedang dalam posisi untuk siap penulisnya. Itu yang teman-teman harus sadari gitu. Ide itu bisa datang dan pergi kapan saja gitu. Nah, karena itu teman-teman harus biasakan ya, seperti saya pernah jelaskan di beberapa live sebelumnya, teman-teman harus ketika teman-teman punya ide bagus, di saat teman-teman mungkin jauh dari laptop atau bahkan jauh
tidak memungkinkan untuk mengetik di handphone teman-teman, ya teman-teman harus segera mencatat ide tersebut ya, baik catat manual dengan kertas misalnya ataupun juga dengan handphone teman-teman ya. Tujuannya apa? Nah, ketika teman-teman sudah eh, ini punya waktu luang untuk menulis, mungkin sudah menghadapi laptop, udah duduk enak, tenang, apa yang ide yang tiba-tiba muncul sebelum-sebelumnya, teman-teman sudah punya catatannya, sehingga teman-teman tinggal merangkumnya dalam satu tulisannya. Itu yang upaya yang kedua gitu. Kemudian upaya yang ketiga adalah ya teman-teman harus menghargai satu proses ya karena itu tadi menulis ide itu bisa datang kapan saja. Seringkali ide itu justru tidak datang ketika kita sudah siap menulis. Nah, jadi ya teman-teman jangan melihat hasilnya gitu. Wah, harus ada ide yang bagus kita menulis ya. Yang penting semua proses menulis tadi teman-teman ada ide, kemudian teman-teman catat, kemudian setelah itu ketika teman-teman bisa menulis, teman-teman barulah menulis berdasarkan catatan-catatan ide yang sebelumnya muncul. Nah, itulah proses itu yang teman-teman harus perhatikan, bukan justru bagaimana ide itu tiba-tiba muncul, bagaimana ide itu ada ketika dibutuhkan ya. Jadi itu sih teman-teman ya, artinya teman-teman harus bisa yakinkan bahwa ide itu pasti teman-teman punya ide. Hanya munculnya ide itu bisa jadi tidak di saat yang tepat. Oleh sebab itu teman-teman harus siap untuk menulis ya. Sehingga ketika teman-teman sudah siap menulis, teman-teman sudah punya idenya. Tidak perlu teman-teman ketika siap menulis, teman-teman baru berpikir idenya apa ya. Sehingga justru ide itu karena dipaksa justru nggak keluar dan justru teman-teman bisa down karena itu ya. Jadi itu teman-teman kita baru membahas mitos satu. Mitos pertama ya yaitu teman-teman selalu beranggapan bahwa ide yang brilian, ide yang bagus itu akan selalu datang ketika penulis siap untuk menulis. Jadi itu pertama itu mitos yang harus teman-teman atasin ya karena sering terjadi pada seorang penulis yang masih pemula terutama ya. Kemudian yang kedua mitosnya adalah kesuksesan itu datang secara cepat dalam penulisan ya. Jadi ya kita kan mungkin karena kita sekarang sudah ini ya teman-temannya terbiasa di dunia instan ya. Apa-apa pun serba instan, mungkin dimulai dulu berapa puluh tahun yang lalu ada mie instan ya, ketika kita mau makan mie, tidak harus mengolah bumbu, tidak harus mungkin, bahkan tidak harus membuat mie-nya sendiri, teman-teman sudah langsung bisa buat 5 menit mie instan ya. Itu, sebetulnya sih makanan yang ringan saja, tapi secara tidak sadar itu membentuk pola instan juga dalam pikiran kita ya, bahwa semua itu bisa diproses dengan cepat ya. Dan memang ternyata terbukti kan setelah mie instan itu muncul berbagai macam makanan lain yang bisa instan ya, siap saji dalam waktu cepat. Dan juga bukan hanya makanan, tapi juga hal-hal yang lain itu sudah ada dibuat dalam format ataupun dalam konsep instan. Nah, itu mitos yang juga sering terjadi pada teman-teman ketika teman-teman baru mulai menulis ya. Teman-teman selalu beranggapan bahwa keberhasilan menulis itu bisa datang dengan cepat gitu. Padahal sebetulnya seperti saya jelaskan tadi kan, menulis itu adalah suatu proses ya, tidak bisa tiba-tiba teman-teman punya tulisan yang bagus, tiba-tiba tulisan teman-teman itu berkualitas, teman-teman itu kemudian hasilnya diterima langsung oleh pembaca, teman-teman langsung jadi bestseller. Itu sesuatu yang nggak mungkin ya teman-teman ya. Di beberapa live yang lalu pun saya juga jelaskan, bahkan seorang penulis yang terkenal sekalipun seperti Terelie ataupun Adi Lestari, novel pertamanya pasti kualitasnya tidak sebaik kualitas setelahnya ya, seperti saya juga jelaskan. Terelie pun bukunya, novelnya baru mulai laris itu ya di novel ke-7 ya, novel 1 sampai ke-6 itu kurang laris ya. Bisa jadi karena memang kualitasnya belum terlalu baik ya. Ini masih proses Terelie dalam menulis dari buku novel ke-1 sampai ke novel ke-6 ya gitu. Dan baru di novel ke-7 dia sudah benar-benar dalam kondisi kualitas penulisan yang baik, dia sudah terlatih untuk menulis yang baik ya, baru kemudian buku-bukunya bestseller ya. Jadi itu teman-teman tidak ada kesuksesan yang instan ya dalam menulis gitu. Nah, dampaknya apa kalau teman-teman mungkin teman-teman baru menulis 1-2 cerpen, teman-teman baru menulis 1-2 novel. Nah, teman-teman langsung berharap itu akan berhasil, itu akan bestseller ya. Ya, akibatnya kalau misalnya ternyata tidak tercapai dan kemungkinan tidak tercapainya itu besar ya, karena saya jelaskan tadi penulis terkenal pun di buku-buku pertamanya biasanya belum sukses kan. Nah, teman-teman jika terlalu berharap begitu tentu akan kecewa ya. Ada perasaan down dalam hati teman-teman gitu. Akibatnya apa ya? Karena teman-teman down, justru teman-teman
motivasi menulisnya menurun gitu. Jadi bukannya teman-teman terpacu untuk membuat kembali tulisan yang lebih bagus, teman-teman justru pada tulisan berikutnya malah menurun kualitasnya ya karena ada rasa down dan kecewa tadi ya, keberhasilannya tidak datang secara tiba-tiba ya. Dalam kondisi ini tentu kita nggak bisa harapin kita membuat sebuah tulisan yang baik ya dalam kondisi down, dalam kondisi yang kecewa ya, kondisi yang frustasi. Nah itu makanya mitos tadi itu sangat berbahaya ya bagi penulis pemula ya karena membuat kita berharap berlebihan dan akhirnya kecewa setelah harapan kita tidak tercapai gitu. Nah, kemudian untuk itu untuk mengatasi ataupun menghindari mitos bahwa keberhasilan dalam dunia tulis-menulis itu berlangsung dengan cepat dengan segera yaitu teman-teman harus ini ya harus melakukan berbagai upaya. Yang pertama adalah teman-teman harus menerapkan target yang realistis ya. Artinya ya teman-teman ya jangan berharap lah teman-teman nulis pertama kali di novel pertama misalnya sudah langsung bestseller ya. Teman-teman bisa menyelesaikan satu novel pertama saja itu sudah bagus gitu. Artinya seberapapun kualitasnya, bagaimanapun kualitasnya itu teman-teman sudah bisa menorehkan nama teman-teman ya di buku teman-teman seperti ini gitu kan. Jadi itu sudah suatu prestasi bagi teman-teman ya. Dan kemudian baru teman-teman untuk novel berikutnya ataupun cerpen berikutnya teman-teman baru tingkatkan kualitas ya. Jadi itu teman-teman harus membuat tahapan-tahapan target yang realistis ya dari mulai tulisan pertama sampai tulisan yang teman-teman harapkan akan itu berhasil ya seperti Terry Ray tadi dia baru di buku ketujuh itu baru menghadapi keberhasilan gitu. Nah kemudian yang kedua adalah ya teman-teman harus menganggap menulis itu suatu proses ya bukan suatu hasil. Kalau teman-teman fokus kepada hasil ya teman-teman akan kecewa ya karena teman-teman berharapnya berlebihan untuk tulisan-tulisan teman-teman yang baru awal ya yang secara kualitas mungkin baru mulai bagus, baru mulai improve gitu. Nah, tapi kalau teman-teman melihat prosesnya, teman-teman akan melihat untuk buku novel kedua saya lebih bagus prosesnya karena begini, untuk novel ketiga saya lebih bagus karena begitu. Nah, itu teman-teman lihat proses seperti itu tentu teman-teman terhindar dari rasa kecewa ya karena teman-teman bisa mengetahui bagaimana progres teman-teman dan sangat wajar di progres-progres awal ya itu belum berhasil gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah teman-teman harus fokus pada perbaikannya. Itu tadi teman-teman kan saya jelaskan tadi kan setiap novel yang berikutnya teman-teman harus berusaha improve ya, memperbaiki diri. Nah, itu makanya teman-teman harus fokus kepada pengembangan diri tadi gitu. Jadi itu ya teman-teman mitos kedua dari sebuah seorang penulis pemula yaitu selalu berharap bahwa keberhasilan itu akan diraih dengan cepat ya, padahal tidak begitu. Akibatnya ya tentu akan mengakibatkan kekecewaan pada diri kita ya, frustrasi pada diri kita bila ternyata harapan kita tidak tercapai gitu. Karena ya tidak mungkin pada tulisan pertama atau tulisan kedua teman-teman tuh langsung berhasil ya itu kemungkinannya sangat kecil ya. Mungkin bisa terjadi ya misalnya apa namanya saya jelaskan di live sebelumnya jika Rowling ya penulis buku Harry Potter yang pertama Harry Potter pertama tuh Harry Potter dan and the Socrates Stone ya kalau nggak salah ya Harry Potter and Philosopher's Stone itu memang dia sudah apa namanya sudah terkenal di novel pertama ya tapi teman-teman jika paham bagaimana cerita sampai terbitnya novel yang pertama tadi teman-teman tentu akan lebih menghargai proses ya karena apa ya ketika menulis itu apa namanya buku novel tersebut ya kondisi J.K. Rowling sedang tidak baik-baik saja ya dia sedang baru kehilangan pekerjaan kemudian juga menghadapi masalah kesulitan keuangan ya bahkan setelah dia berhasil nulis pun dia sangat banyak ditolak oleh penerbit sampai akhirnya menemukan penerbit kecil yang mau menerbitkan bukunya. Nah itu jadi walaupun dia berhasil di novel pertama ya tetap proses yang harus jalaninya kan berat ya teman-temannya nggak semudah membalikkan telapak tangan gitu. Jadi ya itu tadi teman-teman jangan terlalu berharap berlebih pada karya pertama teman-teman. Yang penting teman-teman buat dulu karyanya yang sesuai gitu ya. Nah kemudian Kak Adel semangat juga ya Kak ya. Semoga Kakak semakin semangat nih menulisnya. Ya. Kemudian Kak Adel kalau mau nulis jurnal gimana Pak? Jurnal ya banyak sih Kak ya. Kalau jurnal itu kan masuk kategori
non fiksi ya. Beberapa live lalu sih saya pernah bahas mengenai non fiksi, tapi memang saya tidak fokus ke jurnal waktu itu, saya bahasnya ke makalah ya, membuat paper ya. Jadi intinya sih Kak, apapun yang Kakak tulis ya, baik itu apakah buku fiksi ataupun buku non fiksi, Kakak tuh harus perhatikan 5 tahapan menulis ya. 5 tahapan menulis itu yang pertama adalah persiapan ya. Persiapan itu teman-teman berarti harus perhatikan yang pertama adalah tujuan penulisan teman-teman itu apa ya. Kalau jurnal kan pasti tujuannya adalah untuk membahas suatu kajian akademis tertentu kan. Jadi itu harus ditetapkan tujuannya di awal. Kemudian yang kedua adalah targetnya siapa. Nah kan jurnal itu beda-beda ya kayak mungkin jurnalnya apakah untuk masyarakat umum, apakah untuk masyarakat akademis, akademis pun apakah untuk mahasiswa ataukah untuk peneliti, itu kan beda ya. Jadi itu harus ditetapkan di awal gitu. Kemudian yang ketiga apa namanya, tetapkan juga gaya penulisannya ya. Kalau gaya penulisannya jelas ya, kalau teman-teman menulis jurnal pasti teman-teman harus memenuhi kaidah-kaidah penulisan ilmiah ya. Jadi itu yang harus kakak harus pelajarin tuh bagaimana penulisan kaidah ilmiah ya. Kakak pasti paham lah ya. Mungkin kakak kan sekarang di bidang akademis kan. Nah kemudian yang keempat adalah batasan penulisannya seperti apa ya? Apakah itu kakak harus tetapkan luas tulisannya apa. Misalnya tulisan mengenai kebijakan ekonomi makro di dalam sektor perbankan ya. Berarti kan kakak membatasi itu sampai ke sektor perbankan ya, tidak ke sektor yang lain, tidak ke sektor asuransi misalnya, ataupun juga apalagi ke sektor industri ya. Itu kakak harus tetapkan batasannya. Nah itu setelah kakak tetapkan 4 hal tersebut, persiapan itu kakak baru buat kajian risetnya ya. Jadi kakak harus tahu di mana kakak bisa mencari bahan-bahan riset tersebut. Nah itu baru kakak memutuskan risetnya. Dan kemudian yang ketiga kakak organisasikan tulisannya ya. Jadi kakak buat kerangka tulisannya ya, buat struktur tulisannya. Kalau tulisan ilmiah biasanya standar ya. Misalnya kalau jurnal kan mungkin dimulai dari misalnya pendahuluan ya, kemudian landasan teori biasanya seperti itu, kemudian baru permasalahannya apa gitu, hipotesisnya apa, baru masuk ke pembahasan. Nah itu kan kakak harus buat alur tulisannya dulu di awal ya, sebelum kakak mendetailkannya dalam bentuk kata-kata gitu. Nah kemudian yang berikutnya itu kakak setelah menulis kakak revisinya. Jadi kurang lebih itu sih Kak ya, kurang lebih hampir sama gitu, hanya mungkin agak beda-beda sih apa namanya penerapannya. Tapi kalau Kakak mungkin masih belum terlalu paham 5 tahapan menulis yang saya jelaskan tadi, Kakak saya kebetulan udah buat ini Kak ya, TikTok series ya, gratis Kak ya, 21 video. Itu durasinya per video sekitar 45 menit lah ya, 4 sampai 5 menit. Jadi mungkin total sekitar 1,5 jam. Kakak tinggal masuk saja ke profil saya, ke bio saya, kemudian kakak klik playlist atau daftar putar sharing menulis, kakak tinggal cari aja tuh di bagian bawah kan ada tuh saya punya beberapa playlist. Nah kakak yang pilih saja playlist yang eh, apa namanya playlist tahapan menulis. Nah situ kakak maaf playlist sharing menulis ya, kemudian kakak klik di situ ada 21 video tuh, kakak lihat aja dari video pertama sampai video kedua satu. Nah itu sudah menjelaskan secara detail tahapan-tahapan menulis ya, secara umum gitu yang bisa diterapkan dalam berbagai penulisan, termasuk penulisan jurnal ya Kak ya. Jadi kurang lebih itu apa namanya bagaimana menulis jurnal ya. Secara itu saya jelaskan saja secara umum ya dengan menggunakan 5 tahapan menulis tadi gitu. Jadi lebih ke situ. Mungkin kalau nanti kakak setelah melihat 21 video saya tadi, ada yang ditanyakan ya kakak bisa tanyakan lagi ya. Mungkin kita bisa lebih fokus membahas mengenai penulisan jurnal sih. Mungkin saya juga next akan coba cari bahan untuk penulisan jurnal kak ya, sehingga nanti akan saya bahas juga di live gitu. Kalau yang mengenai eh, membuat makalah saya pernah kak ya, saya pernah live itu apa namanya kakak bisa lihat sih, saya sudah buat potongannya kak kalau nggak salah ya, buat cuplikannya. Jadi setiap live itu saya selalu saya usahakan topik-topik yang menarik itu saya buat cuplikannya. Mungkin live 2 jam itu sekitar 4 sampai 7 potongan video ya. Nah kalau coba kakak masuk ke profil saya, kemudian klik di daftar putar
atau playlist tematik ya, di situ coba kakak cari deh. Saya agak lupa apakah yang paper itu sudah saya klip buat klipnya gitu. Tapi kalaupun kakak nggak temu di situ, saya sebetulnya ada juga kak video panjang setiap live saya, video panjang live saya itu saya upload juga di YouTube kak ya. Jadi kakak bisa masuk profil saya kan, kemudian nah di situ ada link YouTube saya, kakak klik aja di situ. Nah situ nanti ada apa video-video saya di YouTube, nah kakak bisa lihat itu apa namanya dicari video full video yang membahas mengenai penulis paper ataupun makalah ya itu saya pernah bahas. Nah itu kakak mungkin juga bisa lihat di situ gitu ya. Jadi kalau misalnya walaupun mungkin agak berbeda dengan menulis jurnal ya ketika menulis makalah, tapi setidaknya ada kesamaan lah, ada mirip-mirip lah yang mungkin bisa diaplikasikan juga ya kak ya. Jadi itu kak apa Kak Areyi ya. Jadi Kakak mungkin bisa lihat masuk ke profil saya. Jadi Kakak bisa lihat ya apa apakah Kakak mau belajar teknik atau tahapan menulis dulu, masuk ke playlist atau daftar putar seri menulis, ataupun Kakak mau lihat video full saya mengenai live pembuatan makalah ataupun pembuatan paper itu Kakak masuk ke ini ya, klik apa namanya link YouTube saya di profil, kemudian ya kakak bisa ini ya, bisa lihat cari video yang terkait gitu. Jadi itu ya kak ya kurang lebih. Kalau nanti kakak bingung bisa ditanyakan lagi gitu. Nah jadi itu. Nah kemudian kita mulai lagi lanjutkan lagi ya. Sekarang kita tadi baru membahas dua mitos yang sering terjadi pada seorang penulis pemula yang menghambat penulis pemula dalam membuat satu tulisan ya. Nah sekarang yang pertama tadi adalah bahwa mitos bahwa penulis itu harus selalu punya ide yang brilian ketika akan menulis ya. Itu mitos pertama yang sering menghambat penulis dalam membuat tulisan ya karena itu penulis pemula akan down ya ketika ternyata dia tidak selalu punya ide yang brilian, tidak selalu punya ide yang bagus ketika akan menulis. Kemudian yang kedua adalah eh, selalu beranggapan bahwa kesuksesan itu datang dengan cepat ya dalam dunia tulis menulis. Padahal justru dunia tulis menulis itu adalah proses ya. Sangat kecil kemungkinan keberhasilan itu terjadi di awal gitu. Biasanya setelah berapa kali menulis baru keberhasilan itu datang. Nah itu jadi itu teman-temannya dua mitos yang sering dihadapi oleh seorang penulis pemula gitu. Nah kemudian yang berikutnya adalah suatu mitos bahwa penulis itu harus menulis setiap hari gitu. Nah itu akan membuat dampak kita merasa lelah ya karena kita harus punya target sehari itu menulis banyak dan kita harus selalu memenuhi target yang sudah kita tetapkan, harus memenuhi jadwal yang sudah kita tetapkan ya. Padahal kan mungkin situasi berbeda ya, mungkin ketika kita waktunya lagi longgar ya kita bisa lah menulis cukup panjang gitu kan. Tapi ketika kita waktunya mungkin agak mepet ataupun mungkin kita sedang sibuk-sibuknya, kalau teman-teman yang kuliah mungkin sedang ujian, teman-teman yang kerja mungkin lagi banyak deadline ya, banyak apalagi akhir bulan nih kalau yang di sales marketing kan pasti kejar target gitu kan. Nah, itu jangan dipaksakan untuk menulis ini ya banyak ya. Jadi teman-teman harus membuat penyesuaian dalam jadwal gitu. Saya pernah bilang ya di dalam live sebelumnya bahwa teman-teman harus disiplin dalam menulis ya. Itu benar teman-teman, tapi saya juga informasikan bahwa minimal teman-teman setengah jam lah nulis sehari gitu. Jadi jangan dipaksakan teman-teman harus menulis 2 jam atau 3 jam sehari. Nah, ketika teman-teman lagi gabut, teman-teman lagi nggak ada kegiatan, mungkin bisa ya. Tapi ketika teman-teman banyak kegiatan kan kemungkinan susah gitu. Makanya ya kita harus fleksibel dalam pembuatan jadwal ya. Yang penting setiap hari harus nulis, iya. Tapi mengenai berapa lamanya itu harus kita sesuaikan dengan kesibukan kita gitu. Karena itu tadi ya teman-teman ya, kalau kita terlalu memaksakan diri, kita akhirnya kelelahan ya dalam ide. Kalau kita kelelahan dalam menulis, akibatnya ide kita justru tidak bisa keluar ya, ide kita justru terhambat gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman ya. Jadi untuk mengatasi hal-hal tersebut yang saya sebutkan tadi, mitos bahwa menulis itu harus dilakukan setiap hari dalam jumlah yang banyak, ya itu teman-teman harus sesuaikan jadwal menulis ya, saya jelaskan tadi. Jadi ketika teman-teman sedang sibuk, ya teman-teman mungkin
Yang penting menulis lah setengah jam nggak apa-apa, yang penting menulis gitu. Dan ketika teman-teman waktunya luang, mungkin baru bisa menulis jangka panjang, apa cukup panjang ya, 2 sampai 3 jam sehari misalnya. Jadi teman-teman harus sesuaikan itu gitu. Kemudian teman-teman juga harus istirahat ya. Walaupun teman-teman misalnya waktu sedang luang, sedang libur misalnya, ataupun sedang cuti, ya teman-teman jangan paksakan juga, oh mumpung cuti, 1 harian ini digeber untuk tulis 12 jam misalnya ya. Ya itu tentu kita akan kelelahan sendiri ya, otomatis ide kita juga terhambat gitu. Jadi kita harus tetap berikan ruang bagi diri kita untuk istirahat gitu. Nah kemudian kita ya itu tadi utamakan kualitas daripada kuantitas ya. Jangan hanya karena kita mengejar lagi punya waktu banyak untuk menulis, kemudian kita kejar pokoknya menulis sebanyak-banyaknya di waktu luang kita tersebut ya. Itu kita harusnya terbalik, kita harus melihatnya kualitas ya. Kalaupun waktunya panjang ya kita jangan paksakan menulis sebanyak-banyaknya, tapi kita menulis sebagus-bagusnya dengan waktu yang panjang tadi. Jadi itu ya teman-teman apa namanya mitos ketiga ya bahwa menulis itu harus setiap hari dalam jumlah yang banyak gitu. Nah, kemudian mitos yang keempat bagi seorang penulis pemula adalah penulisan itu adalah solo ini ya adalah solo apa namanya usaha solo ya atau solo karir gitu. Artinya ya penulis ya saya penulis menulis buku, menulis novel ya udah saya sendiri yang menulis di situ. Saya sendiri harus memikirkan apa saya tulis. Nah, itu yang salah teman-temannya karena apa? Menulis itu kan proses kreatif ya, proses penggalian ide. Dan ide itu tidak harus selalu dari kita gitu teman-temannya. Artinya intinya memang harus dari kita, tapi ketika kita melakukan pengembangan, kita bisa saja misalnya bertanya dengan ataupun diskusi dengan orang lain ya, apakah itu teman kita, saudara kita, ataupun bahkan teman-teman kita di komunitas menulis misalnya. Atau bahkan mungkin ketika kita sudah selesai menulis, kita belum revisi, kita serahkan kepada orang yang kira-kira akan menjadi target pasar pembaca apa buku kita, novel kita. Nah, kemudian kita minta pendapatnya, kita minta feedbacknya ya. Dari feedback tersebut barulah kita perbaikin lagi. Jadi itu teman-teman ya, mitos yang keempat bahwa menulis adalah usaha solo itu mitos yang tidak tepat ya, karena ya menulis itu kita harus memperhatikan pendapat calon pembaca, kita harus memperhatikan ide-ide ataupun saran-saran dari teman-teman kita, terutama teman-teman di komunitas menulis ya. Jadi itu teman-teman. Nah kalau kita dampaknya apa? Kalau kita menganggap bahwa menulis itu adalah suatu usaha yang solo, usaha yang sendiri ya, teman-teman idenya akan terbatas ya. Kemudian teman-teman akan tidak bisa mengeksplorasi idenya itu lebih jauh lagi ya, karena ya kan ada yang istilah 10 kepala 10 pemikiran ya. Berarti kalau teman-teman punya teman diskusi, teman-teman punya banyak ide gitu daripada teman-teman pikirkan sendiri gitu ya. Nah, oleh sebab itu ya itu tadi teman-teman, supaya teman-teman tidak terjebak pada mitos ini, ya teman-teman harus biasakan kolaps ya, ataupun artinya kolaborasi kerjasama dengan pihak lain, baik itu teman kita ataupun apa namanya eh, ataupun juga dari pembaca kita, calon pembaca kita ya, yang memberikan masukan-masukan gitu. Dan seperti yang saya sudah pernah jelaskan di beberapa live sebelumnya, teman-teman kalau memungkinkan sih ikut komunitas menulis ya. Nggak perlu harus ketemu fisik sih. Sekarang cukup banyak kan komunitas menulis online ya, teman-teman bisa ikut komunitas menulis itu. Karena apa? Itu tadi bisa saling diskusi, saling memberikan saran dan usulan ya itu biar hasilnya lebih baik lagi gitu. Jadi itu ya teman-teman mitos yang keempat yaitu bahwa eh, apa namanya bahwa menulis itu adalah suatu usaha solo ya, itu kurang tepat teman-teman. Menulis itu adalah usaha bersama, walaupun intinya tetap di kita ya idenya, tapi tetap kita harus perlu bantuan orang lain juga gitu. Nah kemudian yang kelima adalah eh, hanya penulis terkenal yang mendapatkan penghargaan ya. Jadi ya itu tadi saya apa namanya teman-teman merasa wah kalau hanya penulis besar yang dapat penghargaan yang dihargain, sementara kalau saya penulis baru pemula nggak mungkin dihargai ya. Ya otomatis ya jadi mau teman-teman berkurang motivasinya ya, karena udah ada yang duluan terkenal, saya baru mau menulis ya pasti nggak akan dianggap, ada perasaan begitu. Akhirnya teman-teman kecil hati kan. Nah itu kan ya kalau teman-teman udah begitu ya tetap otomatis teman-teman jadi enggan untuk menulis ya, jadi malas untuk menulis gitu. Nah, makanya teman-teman harus melakukan berbagai upaya agar teman-teman tidak terjebak pada pemikiran bahwa saya sebagai penulis pemula tidak akan dihargai ya dibanding penulis terkenal ya. Yang pertama teman-teman harus buat tujuan realistis ya. Nah, itu tadi
di awal teman-teman jangan berharap untuk langsung terkenal, langsung bukunya apa namanya laris terjual ya. Jadi yang penting tulis aja dulu sambil meningkatkan kualitas gitu. Ya itu masing-masing tentu dengan tujuan yang relatif berbeda-beda ya. Semakin teman-teman banyak penulis ya tujuannya mungkin semakin besar juga gitu. Kak Sibi, Kak Sibi apa namanya? Kalau rangkuman itu berarti kan ini kayak kesimpulan ya. Kalau jadi ya nggak ada patokan harus panjang atau pendek sih kak ya. Jadi apa namanya? Yang penting semua yang kakak misalnya nulis tuh satu tulisan katakanlah 5 halaman gitu ya. Nah, mungkin dari 5 halaman tersebut ada 7 poin misalnya ya. Nah itu tuh, yang penting 7 poin itu ada masuk ke dalam tulisan rangkuman kakak ya. Jadi apa namanya? Kalau misalnya 7 poinnya itu nggak panjang, bisa jadi pendek ya. Artinya misalnya hanya sekedar nomor satu, oh, kesimpulan dari tulisan tersebut misalnya satu apa apa, dua apa, tiga apa apa, lima apa, enam apa, tujuh apa, itu kan berarti kan nggak terlalu panjang kan, nggak perlu dijelaskan lagi gitu. Karena yang namanya rangkuman itu uh, intinya aja kan nggak perlu harus ditambahi penjelasan lagi. Toh di pembahasan sebelumnya kan udah jelaskan tuh masing-masing 7 poin tadi tuh apa penjelasannya seperti apa. Jadi kakak di rangkuman tinggal 7 poin itu aja gitu. Jadi nggak harus pendek, nggak harus panjang sih kak. Ya pokoknya yang penting kakak ini aja gitu. Kalau memang tidak perlu jelaskan, kakak nggak perlu jelaskan, cukup poin-poinnya aja gitu kan. Tapi kalau misalnya kakak anggap perlu jelaskan, ya dijelaskan aja. Tapi jangan terlalu panjang juga, karena toh penjelasan panjangnya kan sudah ada di pembahasan sebelumnya ya. Jadi gitu ya. Itu jadi kak ya kak Silvia kalau membuat rangkuman nggak ada patokan harus panjang atau pendek. Yang penting kakak semua poin yang ada di tulisan kakak sebelumnya itu dimasukkan ke dalam rangkuman tersebut. Menurut saya kalau bisa dibuat poin-poin saja lebih bagus sih, nggak perlu harus detail gitu. Tapi kalaupun harus harus ada penjelasannya ya penjelasan singkat aja gitu. Nah kemudian kalau ada cerita-cerita, kalau cerita-cerita mungkin kalau cerita-cerita tersebut sudah ada di pembahasan Kak Silbi sebelumnya ya, artinya tidak di bagian rangkuman itu nggak perlu Kak, karena cerita itu kan sebetulnya tambahan aja ya, penjelasan aja dari tulisan Kakak kan. Nah itu kalau memang sudah ada di bagian pembahasan, di rangkuman tuh nggak perlu ditulis. Paling intinya aja seperti saya bilang tadi, poin-poinnya aja gitu Kak ya. Jadi kalaupun poin-poin itu di penjelasan ada cerita-cerita, nah itu nggak perlu dituliskan lagi. Kecuali kalau itu kalau poin-poin tadi tidak ditambahkan cerita-cerita tadi itu menjadi tidak jelas, mungkin perlu ditambahkan sedikit. Tapi kalau dengan poin itu sudah jelas tanpa perlu ditambahkan cerita-cerita lagi ya nggak perlu dimasukkan cerita-cerita sih Kak, karena kan orang beranggapan, pembaca ya beranggapan ketika membaca rangkuman yaitu hanya membaca poinnya saja, intinya saja ya, nggak tidak pengulangan penjelasan ataupun cerita-cerita yang sudah dibahas sebelumnya. Jadi kurang lebih itu ya Kak Silbi ya. Kak Kak Har apa BRK ini kayak buku-buku saya Kakak bisa masuk. Itu semua ada di website saya Kak. Kakak bisa masuk ke profil saya ya, ke bio saya. Di situ ada alamat website saya. Nah Kakak tinggal copy aja alamat websitenya, kemudian Kakak paste ke browser Kakak ya. Di situ nanti Kakak bisa lihat tuh di website saya itu 20-an buku saya ada di situ semua Kak. Jadi nanti paling setiap bukunya itu ada sinopsisnya ya, penjelasan singkat, deskripsi singkatnya. Jadi Kakak kalau ada tertarik buku yang tertarik, lihat covernya, Kakak tinggal diklik lagi gambar covernya itu, kemudian nanti di situ ada penjelasannya, ada sinopsisnya. Nah, Kakak tinggal dibaca aja sih ya, Kakak tertarik yang mana gitu ya. Kalau untuk yang dibutuhkan remaja, kebetulan saya ini nulisnya ini kayak kalau buku non fiksi itu saya buku bisnis marketing ya, karena saya sudah 20 tahun kayak di marketing, dari posisi entry level ya sampai alhamdulillah di posisi senior manajemen ya. Jadi cukup tahu mengenai marketing dan bisnis. Saya menulis buku marketing ya. Kemudian juga yang kedua novel ya, kayak novel. Kebetulan sih novel saya kalau yang temanya kebanyakan novel roman kayak, jadi novel apakah itu novel tentang pernikahan ataupun juga novel tentang
kisah inilah ya, kisah pacaran gitu ya. Tapi kalaupun buku novel remaja sih ada Kak ya, tapi spesifik sih Kak ya tentang pesantren kebetulan. Jadi buku Kakak mungkin bisa lihat sinopsisnya Kak di website saya. Apa? Nah, ya, itu kemudian yang berikutnya, ya itu jadi itu ya Kak ya, apa namanya? Saya ulangin lagi berikutnya, ya itu jadi itu ya Kak ya, apa namanya? Saya ulangin lagi 5 ide yang bagus. Jadi ya, nah mungkin instan ya dalam dunia terus menulis. Kemudian mitos yang ketiga adalah apa namanya, penulis itu harus menulis setiap hari dalam jumlah banyak. Itu mitos ini ada benarnya juga, artinya memang kita tiap hari harus menulis, tapi seperti saya jelaskan, teman-teman harus sesuaikan waktunya ya. Kalau teman-teman sedang sibuk ya teman-teman mungkin cukup menulis setengah hari, apa setengah jam sehari aja sudah cukup gitu. Nah, ketika teman-teman sedang nggak banyak kerjaan, waktunya lagi luang, teman-teman mungkin bisa menulis lebih banyak ya, 2 sampai 3 jam gitu. Jadi menulis setiap hari itu benar, tapi jangan dipaksakan harus dalam waktu yang lama setiap hari ya. Teman-teman sesuaikan waktunya aja gitu. Nah, itu yang mitos ketiga. Kemudian mitos yang keempat adalah eh, penulisan itu adalah usaha solo, artinya usaha pribadi penulisnya. Nah, itu juga mitos yang nggak tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Ketika kita menulis, kita perlu saran-saran dari orang lain. Kita perlu saran-saran dari penulis yang lain. Kita perlu saran-saran untuk masukan dari calon membaca kita. Nah, itu karena itu semua saran dan usulan tersebut itu bisa kita masukkan ke dalam tulisan kita. Jadi tidak semata-mata hanya ide solo kita sendiri ya, hanya ide kita sendiri ya, one man show ya, tapi walaupun idenya tetap dari kita yang utama, tapi kita tetap memperhatikan pendapat ataupun masukan dari pihak lain gitu ya. Jadi itu mitos yang keempat. Kemudian mitos yang kelima adalah hanya penulis terkenal yang akan dihargai. Nah, itu juga mitos yang salah ya teman-teman ya. Ya karena apa? Ya penulis terkenal pun ketika dia baru awal-awal menulis dia juga tulisannya kurang bagus ya. Saya bilang tadi, Terelie pun baru di novel ketujuh dia dihargain lah, artinya bukunya itu laris ya, baru dia dikenal gitu ya. Ya selama buku satu sampai novel satu sampai ke 6 kan dia belum terkenal, itu proses teman-teman. Jadi ya memang penulis terkenal pun awalnya tidak terkenal, awalnya pun dia harus berjuang untuk dikenal ya. Jadi jangan teman-teman harus beranggapan buat apa sih nulis toh sudah ada penulis terkenal ya nggak? Ya nggak masalah sih teman-teman. Yang penting teman-teman terus meningkatkan tulisan teman-teman, terus meningkatkan kualitas novel teman-teman. Pada saatnya ya teman-teman akan sampai ke tahap yang terkenal juga gitu. Jadi itu ya teman-teman 5 mitos yang sering ini gitu ya. Kemudian Kak Sibi, cara tulisan dijadiin buku itu, nah itu macam-macam sih Kak ya. Jadi mungkin saya sedikit cerita Kak Sibi ya, apa namanya, saya pertama kali menulis seperti apa, itu ceritanya agak unik sih Kak ya. Jadi waktu itu kan tahun 2020 ya, awal COVID ya, waktu itu kan kita di lockdown kan, kita nggak bisa kemana-mana ya. Kalau istilahnya kalau kita kerja pun, saya juga, kita bekerja dari rumah ya, work from home ya. Jadi ya kalau saya kan jam kerja jam 8 sampai jam 5 ya. Nah, ya, sebelumnya saya harus perjalanan ke kantor saya cukup jauh kayak waktu itu ya, sekitar 2,5 jam sekali jalan. Jadi pulang pergi 5 jam gitu ya. Nah, karena saya work from home, jam kerja tetap jam 8 sampai jam 5. Nah, otomatis kan saya tidak perlu lagi menghabiskan 5 jam di jalan ya. Ya karena ya kita kerja dari rumah. Nah, akhirnya itu saya bingung 5 jam itu mau diisi apa gitu. Nah, makanya waktu itu saya iseng nulis ya. Itu pun nulisnya juga cuma tulisan pendek ya. Waktu itu kan apa namanya, COVID itu kan saya kan di bidang marketing nggak ya, saya waktu itu megang tim marketing di suatu perusahaan ya. Nah itu kita sangat terdampak dengan COVID ya, karena kan marketing itu kan hubungannya dengan banyak orang ya, dengan konsumen gitu. Dan kita akhirnya tidak bisa kemana-mana. Dan itu kan apa namanya, masalah juga ya. Saya galau juga nih, bagaimana nasib tim saya nanti gitu. Kalau misalnya COVID itu terus berlanjut, bagaimana saya harus menyesuaikan perusahaan melakukan kegiatan marketing pada saat COVID, pada saat pandemi. Nah itu akhirnya saya buat tulisan pendek sih Kak ya. Jadi waktu itu saya nulisnya di blog ya, blog gratisan kan Kakak tahu ya.
di internet tuh banyak blog gratisan ya, blogspot.com, kemudian apa namanya Kompasiana, kemudian juga ada wordpress.com gitu, itu macam-macam. Nah, saya tulis di blogspot.com. Tiap hari saya nulis satu artikel aja sih, 500 kata gitu ya. Eh, Sampai 1000 kata gitu. Ya karena itu tadi saya punya waktu luang 5 jam sehari kan, yang tadinya saya habiskan waktu di jalan, akhirnya saya karena saya bekerja di rumah ya nggak kemana-mana gitu kan. Nah, akhirnya 5 jam itu saya pergunakan untuk nulis itu gitu. Nah, tiap hari saya buat satu artikel, tiap hari saya buat artikel, sampai akhirnya ada 20-an artikel gitu dalam waktu 1 bulan. Nah, kebetulan artikel itu saling berhubungan ya. Intinya adalah bagaimana setiap komponen dari kegiatan marketing itu dilaksanakan pada saat nanti COVID sudah berakhir, tapi kondisi sudah balik seperti normal lagi, kondisi ke dalam suatu yang new normal ya, kalau kakak sempat perhatiin gitu. Nah karena itu saya buat tulisan sampai 20-an Kak. Jadi, nah akhirnya itu waktu itu kan saya iseng ya, karena ya gabut juga kan 5 jam sehari, tambahan waktu nggak ngapa-ngapain. Akhirnya saya ikut iseng-iseng ikut komunitas menulis online waktu itu. Jadi kita ya komunikasinya lewat Zoom aja ya, lewat Zoom ataupun Google Meet gitu. Nah, dari situ kebetulan mentor kami itu ada yang eh, beliau itu punya perusahaan konsultan SDM, tapi juga punya anak perusahaan penerbitan gitu ya. Nah, karena beliau mentor kami kan, termasuk mentor kami ya, akhirnya saya iseng nih, saya kasih link ini saya tadi gitu ya, blog saya tadi. Saya bilang, Pak Iwan, tolong dong diliatin tulisan saya di blog ini udah bagus atau masih jelek ya? Saya tuh iseng aja sih, saya cuma mau tahu komentar mentor kita kan, mentor kami ini gitu, seperti apa. Nah, ternyata justru dia bilang lah, ini sih udah bisa jadi buku Pak Dwi gitu. Jadi kakak Pak Dwi tinggal diolah sedikit aja tuh jadikan buku gitu. Paling nanti dibuat bab-babnya. Jadi kalau yang tadinya ada apa alurnya kurang runtut, dibuat runtut. Kemudian setiap bagian dari blok itu tadi dibuat atur apa alur-alurnya yang sejalan antara dari awal sampai akhir. Nah itu jadi begitu aja ya kak ya. Jadi apa namanya ya kecelakaan sih kak ya, artinya ya saya nggak berniat tulis tapi akhirnya nulis. Jadi yang penting itu ya kak ya, kalau kita sudah nulis walaupun tulisannya tidak berhubungan, itu bisa dibuat nanti suatu tulisan berhubungan ya. Yang penting kakak nulis dulu ya itu tadi 5 tahapan nulis yang saya jelaskan tadi, yang ada di apa TikTok seri saya gratis ya kakak ya, bisa lihat di profil saya itu. Sepanjang 5 tahapan nulis itu diikutin, kakak pasti bisa nulis ya, apakah itu dari kecelakaan tadi saya bilang ya, dari menulis blog akhirnya jadi buku, ataupun kakak dari awal udah menulis dari buku gitu. Jadi itu, nah kemudian apa namanya, kalau kak apa maaf pak ya. Jadi itu kak Sibi ya, artinya kalau kakak menulis, yang penting kakak selama mengikuti 5 tahapan menulis ya kakak eh, pasti bisa apa namanya bisa membuat satu tulisan ya. Eh, itu, nah kemudian kalau Kak Jevanem apa Kak Jevan CM kebetulan lagi nulis sih kayak, tapi memang baru tahap awal kayak, karena saya lagi ada kegiatan lain juga. Jadi yang saya bilang tadi kayak di mitos bahwa kita harus menulis panjang setiap hari, nggak harus juga sih. Kalau kita lagi sibuk ya kita bisa kurangin menulis kita ya, paling setengah jam sehari gitu kan. Nah, kebetulan saya juga lagi ada kegiatan yang lain kak, jadi ya lagi ada proses penulisan buku, tapi ya progresnya agak lambat ya, karena saya lebih sementara sih fokus ke yang lain sih kak. Jadi karena ini tugas ini ya kak, apa namanya ya istilahnya ini saya ada kegiatan lain juga, jadi ya bukan bukan fokus ke situ aja. Jadi ya sesuaikan sih kak, kalau lagi kebetulan lagi banyak waktu ya saya fokus nulis itu. Tapi kalau sehingga lebih cepat ya, kayak saya nulis buku ini karena waktu itu saya agak kosong waktunya, itu bisa satu satu bulan jadi kak. Ini novel 330 halaman ya, atau bahkan ini novel yang 600 halaman tuh waktu COVID ya, zaman-zaman COVID ya, banyak waktu luang nih 1,5 bulan kak. Jadi ya
Ya tergantung sih ya. Lagi-lagi yang penting kita jangan paksakan diri Kak. Kalau menulis, kalau sudah capek ataupun waktunya lagi nggak ada waktu luang ya itu ya jangan dipaksakan gitu. Jadi itu kalau mentoring itu tergantung sih kayak kalau yang saya itu kemarin nggak berbayar Kak. Jadi waktu itu apa namanya ini sih ada teman ngajak waktu dia jadi nggak sengaja ngajak yuk ikutan yuk. Dia kalau teman saya dia memang suka nulis ya dia sudah tulis beberapa buku waktu itu dan saya iseng ikut aja itu nggak ini sih kak jadi nggak bayar ya jadi itu sih program jadi si apa mentornya tadi itu kan saya jelaskan ya dia punya perusahaan konsultan SDM kemudian punya anak perusahaan penerbitan nah dia punya kegiatan CSR kak ya kegiatan apa corporate social responsibility ya kalau kakak tahu kan itu ya istilahnya setiap perusahaan kan punya apa sumbangan kepada masyarakat beda-beda caranya ya. Nah, kalau si penerbitan tadi sumbangannya itu dengan membentuk suatu komunitas menulis ya. Jadi yang gratis gitu. Yang penting apa mereka kasih teknik-teknik dasar menulis, kemudian mereka kasih bimbingan menulis gitu. Bahkan kita ketika menulis buku pertama kita bisa one on one ini ya apa namanya konsultasi ya dengan beliau dengan mentor kita gitu. Jadi kalau itu sih nggak gratis kayak apa maaf nggak bayar ya gratis ya. Jadi macam-macam sih Kak. Jadi bisa gratis, bisa enggak itu tergantung komunitasnya seperti apa sih ya. Jadi tapi setahu saya kalau komunitas menulis yang online ya terutama ya artinya kita tidak harus bertemu fisik kan berarti kan nggak ada biaya sebetulnya kan ya paling ya modal ini aja ya si mentornya tuh modal punya apa namanya berlangganan Zoom ya karena kan Zoom-nya agak panjang kan nggak bisa Zoom yang setengah jam 1 jam ya bisa jadi kita sampai 2 jam 3 jam sehingga perlu Zoom yang berbayar. Nah itu hanya itu aja sih biayanya dan biasanya sih kalau pengelola komunitas itu ya dia memang punya kegiatan lain sehingga Zoom-nya itu juga terpakai untuk kegiatan lain sehingga tidak dianggap sebagai biaya sih Kak ya. Jadi umumnya sih nggak berbayar tapi saya nggak tahu juga kalau ada yang berbayar ya. Tapi kalau judulnya kursus itu berbayar Kak biasanya ya. Kayak kan penulis-penulis itu sering juga ngadain kursus kan, kursus penulis gitu ataupun pelatihan menulis. Kalau judulnya seperti itu sih biasanya berbayar ya. Tapi kalau judulnya atau komunitas penulis biasanya sih nggak berbayar gitu. Jadi itu ya Kak Sibli ya. Jadi itu nah sekarang kita lanjutkan ke bahasan berikutnya nih. Tadi kan kita sudah bahas mengenai mitos-mitos penulis pemula. Nah sekarang mungkin timbul pertanyaan di kita ya, apakah di penulis yang sudah terkenal itu juga ada mitos-mitos sih yang bisa menghambat mereka dalam menulis, yang juga membuat mereka itu apa namanya menghadapi gangguan, menghadapi hambatan dalam menulis. Mungkin teman-teman berpikir nggak mungkin ya mereka sudah terkenal berarti mereka sudah terlatih untuk menulis, mereka sudah sering menulis sehingga mereka tidak punya mitos-mitos, tidak punya anggapan-anggapan salah yang bisa menghambat mereka dalam menulis. Nah, dari hasil riset saya ternyata nggak begitu teman-teman. Para penulis terkenal pun juga punya mitos sendiri ya, walaupun mitosnya beda dengan mitos kita sebagai penulis pemula gitu. Tapi ya tetap para penulis bestseller tadi, penulis terkenal tadi juga tetap punya ininya sendiri ya, punya mitosnya sendiri gitu. Nah, akan saya jelaskan teman-teman saya sekilas mitos-mitos apa saja, apa namanya yang juga dialami oleh penulis terkenal ya. Tujuannya apa? Kita juga membahas mitos-mitos penulis terkenal ya supaya kita jadi tahu bahwa ternyata bukan hanya kita saja yang mempunyai mitos ataupun punya anggapan salah ya dalam menulis gitu, tapi penulis yang terkenal pun juga punya sehingga kita tidak jadi kita lebih bersemangat ya artinya apa yang kita alamin itu ternyata juga dialami oleh penulis-penulis terkenal nih sehingga kenapa kita harus berhenti menulis sementara penulis-penulis terkenal yang juga punya mitos-mitos yang menghambat mereka saja mereka juga bisa terkenal gitu bisa mereka bisa menulis lah setidaknya ya dengan baik gitu jadi itu nah nah itu nah sekarang mitos yang pertama dari seorang penulis terkenal itu adalah penulis terkenal itu harus selalu inspiratif dan produktif. Jadi itu ya teman-teman kalau beda dengan kita ya, mungkin kita menulis satu novel aja ataupun satu buku ataupun bahkan satu cerpen itu perjuangan 45 sekali ya, sehingga kita eh, fokus hanya menyelesaikan itu aja bisa lama gitu kan. Nah, kalau penulis terkenal kan menulisnya cepat gitu. Karena tapi begitu mereka mungkin mereka menulis buku ini, novel ini setengah bulan, 1 bulan gitu.
Nah, ketika mereka sudah selesai novel ini, selalu ada anggapan bagi mereka, mereka harus buat novel yang lain. Jadi artinya tidak boleh berhenti dalam menulis ya, mereka harus selalu produktif. Jadi itu teman-teman mitos yang sering menghampiri penulis terkenal ya, yaitu mereka harus selalu produktif dan harus punya inspirasi dalam menulis dan tidak istilahnya tidak boleh ada berhenti, tidak boleh ada liburnya dalam menulis gitu ya. Nah, itu dampaknya apa ya? Membuat tekanan pada diri mereka kan, sehingga mereka eh, apa namanya selalu berpikir ketika sudah selesai satu buku, satu novel, ya harus buat buku lain lagi. Padahal kan ide itu tidak harus datang tiba-tiba ya teman-teman ya. Ide itu kadang harus dicari gitu. Ide itu harus dikelola gitu. Jadi tidak nggak selalu ketika kita setelah selesai menulis satu buku atau novel harus nulis novel yang berikutnya gitu ya. Nah, karena mereka eh, tertekan tadi untuk selalu produktif menulis, ya akhirnya mereka justru stuck ya. Artinya mereka justru idenya macet gitu karena ya mereka ditekan oleh diri mereka sendiri untuk selalu menulis. Nah, itulah makanya mereka juga mengalami apa kita alami sebagai penulis pemula yaitu menghadapi creativity block ya, menghadapi hambatan kreativitas, menghadapi kemandekan dalam kreativitas ya karena ya mereka mempressure diri mereka sendiri gitu untuk selalu menulis yang banyak gitu ya. Nah, kemudian yang ya karena mereka itu akhirnya mereka takut gagal kan, artinya bagi mereka kalau terjangkit mitos ini ya mereka ketika sudah selesai satu buku, satu novel, mereka tidak menulis berikutnya itu mereka masih merasa gagal kan, mereka merasa kok tidak produktif gitu. Jadi itu ya teman-teman ya mitos pertama yang sering dihadapi oleh penulis terkenal gitu. Nah, kemudian mitos yang kedua dari seorang penulis terkenal adalah kesuksesan finansial itu sama dengan kesuksesan kreatif ya. Artinya ya mereka selalu ada anggapan bahwa ya ketika buku mereka sudah terkenal, kemudian mereka menulis suatu buku itu harus menghasilkan finansial yang baik lah. Jadi artinya nilai kualitas buku mereka itu dinilai dari apakah buku mereka itu sukses secara finansial ya, sesuai secara penjualan gitu. Nah, itu kan otomatis juga ini ya, mereka jadi fokusnya kepada mengejar materi ya daripada kreativitas dalam menulis ya sehingga akhirnya apa mereka mungkin terlalu mengikuti selera pasar misalnya kan padahal mereka mungkin punya idealisme dalam menulis mereka punya kreativitas yang tinggi dalam menulis yaitu mereka korbankan yang penting apa yang mereka tulis itu laku di pasar bisa menghasilkan uang itu ya kemudian ya akibatnya apa ya mereka jadi tidak bisa eksplorasi ya mereka tidak punya kebebasan kreativitas karena kreativitasnya itu dibatasi oleh selera pasar gitu jadi apa namanya kemudian eh, akhirnya mereka itu fokusnya kepada kuantitas gitu kan kuantitas berhubungan dengan apa namanya keuntungan keuangannya keuntungan finansial daripada kepada kualitas jadi itu ya teman-teman mitos yang kedua ya bahwa kesuksesan finansial itu sejalan dengan kesuksesan penulisan suatu buku. Nah itu yang mitos yang kedua dari penulis terkenal. Kemudian mitos yang ketiga adalah penulis yang terkenal itu pasti tidak mengalami kegagalan ya. Itu ada semacam itu kalau sudah terkenal ya berarti sudah paten kan. Mereka sudah hebat penulis dan mereka sudah punya pasar dari apa buku yang mereka tulis sehingga tidak ada istilah gagal dalam penulis yang sudah terkenal itu juga memberikan tekanan kepada penulis terkenal ya agar karena mereka pada akhirnya ada takut gagal gitu. Setiap mereka mengeluarkan mau menulis buku, mereka akan merilis buku baru, selalu ada ketakutan itu tidak berhasil. Nah itu padahal sebetulnya kan kegagalan itu biasa ya teman-teman ya, mau terkenal atau tidak terkenal, namanya kita menjual sesuatu ke pembaca itu bisa jadi terima bisa jadi enggak ya jadi pun kalaupun buku kita nggak bestseller bukan berarti buku kita nggak bagus ya mungkin nggak sesuai saja dengan selera pasar gitu jadi itu teman-teman ya apa namanya mitos yang membuat stres ya membuat tekanan pada diri penulis terkenal sendiri karena apa mereka selalu takut gagal takut buku mereka tidak laku ya tidak berhasil di pasar gitu nah kemudian itu yang ketiga ya mitos yang ketiga gitu. Kemudian mitos yang keempat adalah eh,
seorang penulis itu beranggapan bahwa sebagai penulis terkenal mereka punya kontrol yang kuat atas apa yang akan mereka tulis ya. Jadi artinya tidak ada yang bisa ngatur-ngatur mereka dalam menulis. Jadi kurang lebih itu ya teman-temannya mitos dari penulis terkenal gitu. Padahal kenyataannya apa? Saya jelaskan tadi. Seringkali penulis itu harus menyerah dengan selera pasar ya. Artinya eh, mungkin dia harus menurunkan kualitas, mungkin dia harus merubah cara penulisan karena apa? Ya, selera pasarnya meminta seperti itu. Nah, berarti kan si penulis itu tidak punya ini ya, tidak punya apa namanya, tidak punya kontrol yang sepenuhnya atas tulisannya. Karena apa? Juga dikendalikan oleh selera pasar ya. Bisa juga dikendalikan oleh penerbit gitu kan. Karena penerbit kan inginnya bukunya laris ya. Mereka kan modal dulu nyetak 1000 eksemplar, 2000 eksemplar. Kalau misalnya nggak laku kan yang rugi mereka kan bukunya balik dari toko buku gitu. Nah, eh, otomatis kan mereka seringkali ngatur kan, oh isinya jangan begini kepada penulis gitu, isinya begitu karena itu lebih mungkin laku daripada kalau ditulis seperti ini. Nah, ya otomatis ya nggak sepenuhnya apa yang ditulis itu kan sesuai dengan maunya penulis ya, karena harus ikut juga ke selera pasar ataupun ikut juga ke selera penerbit gitu. Jadi itu, nah kemudian yang kelima adalah mitos dari penulis terkenal ya. Mereka beranggapan bahwa kritik yang bagus itu berarti tulisannya itu pasti bagus secara keseluruhan ya. Padahal belum tentu juga teman-teman. Karena kritik itu kan ataupun pujian terhadap satu tulisan mungkin hanya menyangkut satu bagian tertentu. Belum tentu bagian yang lainnya itu juga bagus. Jadi uh, itulah yang apa namanya yang sering disalahpahami oleh penulis terkenal gitu ya. Nah, jadi itu teman-teman, saya ulangin lagi secara sekilas lah mitos yang sering dihinggapi ataupun dihadapi oleh seorang penulis terkenal. Yang pertama adalah bahwa mitos penulis terkenal itu harus selalu inspiratif dan harus selalu produktif ya. Artinya apa? Ketika mereka setelah menulis satu buku harus menulis buku yang lain. Setelah menulis mereka harus menulis buku yang lain. Jadi artinya tidak putus dalam menulis gitu. Padahal itu kan mitos ya teman-teman. Namanya orang mau sehebat apapun pasti ada capeknya gitu, pasti ada jenuhnya, sehingga tidak mungkin juga selalu tiap waktu dia harus menulis buku yang buku tersebut kemudian buku yang laris yang terkenal ya. Itu yang pertama gitu. Kemudian yang kedua, kesuksesan finansial itu pasti sejalan dengan kesuksesan karya tulis bukunya. Padahal belum tentu ya teman-teman ya, karena itu tadi kita bicara selera pasar ya, yang dicari oleh pembaca itu adalah yang sesuai dengan selera mereka. Belum tentu juga si penulisnya itu mau mengorbankan kualitas tulisannya demi selera pasar kan. Nah, jadi sehingga belum tentu sebuah karya bagus itu berhubungan dengan keuntungan secara finansial ya ataupun penjualan yang bestseller gitu. Jadi itu yang kedua mitosnya. Kemudian yang ketiga mitosnya adalah bahwa penulis terkenal itu tidak pernah mengalami kegagalan. Itu mitos yang menekan diri mereka sendiri gitu, mempressure diri mereka sendiri bahwa ketika mereka mungkin tulisannya kurang bagus ataupun di pasarnya kurang diterima pasar, ya mereka jadi down ya, mereka jadi apa namanya, jadi tidak percaya diri gitu. Karena ya mereka selalu beranggapan bahwa tulisan mereka tuh harus tulisan yang bagus ya, karena mereka sudah terkenal gitu ya. Nah itu yang ketiga. Kemudian yang keempat mitosnya adalah penulis terkenal itu selalu punya kontrol atas karya tulisnya. Padahal belum tentu juga ya, saya jelaskan tadi. Bisa jadi karya tulisnya ini dikontrol oleh selera pasar kan. Jadi ya si penulis harus kompromi, mungkin merubah sebagian dari tulisannya agar sesuai dengan selera pasar gitu, ataupun juga sesuai dengan selera dari penerbit ya, karena ya penerbit juga mau buku-buku yang sudah dicetaknya itu terjual gitu kan, tidak balik lagi dari toko buku gitu ya. Nah, uh, kemudian yang kelima adalah ya kritik yang baik ataupun juga pujian kepada suatu tulisan pada satu bagian tulisan itu berarti secara keseluruhan tulisan itu bagus. Belum tentu ya teman-temannya. Bisa jadi pujian itu hanya berlaku pada satu bagian tertentu dari tulisan, sementara bagian yang lainnya mungkin dianggap kurang bagus. Jadi tidak bisa dianggap satu pujian itu mewakili keseluruhan dari isi buku itu tadi. Nah, jadi itu ya teman-teman mitos yang sering dihadapi ya oleh penulis terkenal sekalipun gitu. Nah, kemudian
Kita sudah bahas ya, yang pertama mitos dari penulis pemula, yang kedua adalah mitos dari penulis yang sudah terkenal. Nah, sekarang kita bahas bagaimana kita mengatasi mitos-mitos yang ada tadi ya teman-teman ya, baik itu mitos yang menghinggapi penulis yang baru mulai menulis, penulis pemula ataupun juga penulis yang sudah terkenal ya. Ini saya jelaskan secara singkat saja teman-teman ya, karena sudah ini cukup banyak. Nah, jadi yang pertama adalah pahami dan identifikasi mitos ya. Jadi artinya kan saya tadi sudah jelaskan teman-temannya 5 mitos penulis yang pemula dan 5 mitos yang sering dihadapi oleh penulis terkenal. Nah, itu kita sebagai penulis harus pahami mitos-mitos tersebut dan kenapa mitos itu tidak tepat, kenapa mitos itu justru bisa menghambat tugas kita sebagai penulis. Nah, itu teman-teman harus pahami dan identifikasi itu ya. Toh saya sudah jelaskan ya mitosnya apa saja. Jadi ya teman-teman tinggal dipelajari lagi, diidentifikasi lagi dan dihindari supaya mitos itu tidak terjadi pada teman-teman. Itu yang pertama ya teman-teman ya, pahami dan identifikasi dari mitos yang tadi gitu. Kemudian yang kedua adalah eh, kembangkan kesadaran diri ya. Jadi artinya arti dari kembangkan kesadaran diri itu tadi, teman-teman ini ya refleksikan motivasi teman-teman juga, kemudian teman-teman harus merefleksikan motivasi teman-teman, kemudian harapan teman-teman, dan juga ketakutan berbeda teman-teman terkait dengan mitos tadi ya. Nah, apakah eh, motivasi, harapan, dan juga ketakutan teman-teman terhadap mitos tadi itu beralasan atau tidak beralasan ya, atau justru itu hanya dibuat-buat saja yang saya sebutkan di awal. Jadi itu hanya overthinking ya, sehingga sebetulnya mitos-mitos tersebut tidak perlu harus diyakini, tidak harus dipercayai karena itu hanya perasaan ataupun juga pikiran yang berbeda dari teman-teman ya. Jadi itu teman-teman harus kembangkan kesadaran diri gitu. Kemudian yang ketiga adalah teman-teman harus setel ekspektasi yang realistis ya, seperti jelaskan tadi. Teman-teman jangan terlalu mempush ataupun juga menekan, mempressure teman-teman sendiri untuk selalu yang terbaik, untuk selalu menjadi penulis yang dalam kondisi yang produktif, ataupun harus selalu atau bahkan membuat karya tulis yang pertama kali yang lalu bagus. Itu teman-teman harus realistis ya, disesuaikan dengan perkembangan teman-teman dalam menulis juga gitu. Jadi teman-teman harus tetapkan tujuan yang realistis gitu. Kemudian yang keempat adalah eh, teman-teman jangan takut gagal gitu. Artinya kalaupun teman-teman gagal pada satu momen tertentu, yaitu adalah satu bagian dari proses ya, proses untuk berhasil. Jadi kalau teman-teman sudah bisa menerima kegagalan dan teman-teman tidak terlalu stres ya, tidak terlalu pressure diri sendiri ya, sehingga teman-teman justru lebih 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 feel free ya, lebih enak untuk menulis karena tidak terlalu dibebani oleh perasaan yang berlebihan gitu ya. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman fokus pada proses ya, bukan pada hasil ya, saya jelaskan tadi. Hasil itu bisa relatif karena hasil penulis yang di novel pertama pasti beda dengan di novel yang keempat misalnya. Jadi yang penting perhatikan prosesnya saja ya, jangan terlalu fokus kepada hasilnya gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus bangun dukungan sosial ya, yang saya bilang tadi. Jika memungkinkan teman-teman ikut suatu komunitas menulis, itu lebih baik. Karena apa? Ya kan sama anggota komunitas itu saling mendukung ya, saling memberikan ide, saling memberikan saran, saling memberikan semangat, saling memberikan motivasi. Nah, itu akan lebih baik lagi kalau teman-teman melakukan hal tersebut ya. Jadi teman-teman membangun jejaring sosial, membangun dukungan sosial gitu bagi teman-teman dalam menulis. Nah, kemudian yang berikutnya adalah ubah perspektif terhadap kritik dan ulasannya. Yaitu tadi, kritik dan ulasan itu teman-teman anggap sebagai masukan ya, sebagai bagian dari teman-teman menulis, bukan dianggap sebagai suatu celaan, suatu hinaan, atau bahkan suatu bulian terhadap hasil karya teman-teman. Justru teman-teman harus memperhatikan ataupun menganggap bahwa kritik tersebut adalah bagian dari teman-teman dalam menulis, karena dengan kritik tersebut teman-teman bisa memperbaiki tulisan teman-teman ya. Jadi itu teman-teman. Nah, kemudian yang berikutnya adalah pelajari dari penulis lain ya, teman-teman. Seperti saya sering katakan, ketika teman-teman ingin berhasil, ketika teman-teman ingin apa namanya
sukses dalam menulis, teman-teman juga harus belajar dari pengalaman orang lain dalam menulis ya. Dan itu bisa didapatkan ketika teman-teman itu ketika teman-teman membaca tulisan-tulisan yang lain. Jadi itu teman-teman bisa melakukan itu. Kemudian yang kesembilan adalah pertahankan kesehatan mental. Artinya adalah teman-teman harus istirahat ya. Kalau memang perlu istirahat, jangan dipaksakan, diforsir untuk menulis terus-menerus. Walaupun mungkin teman-teman ada deadline dari penerbit, harus misalnya 1 bulan lagi udah harus diterbitkan oleh penerbit gitu. Itu ya teman-teman tetap jangan memforsir diri teman-teman ya. Ketika teman-teman lelah ataupun jenuh dalam menulis, teman-teman harus istirahat juga gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah terus belajar dan berkembang ya. Teman-teman ya harus belajar dan berkembang sehingga ya teman-teman tidak terlalu memikirkan mitos, tidak terlalu memikirkan anggapan-anggapan yang berlebihan ya. Teman-teman lebih melihat kepada kemampuan diri teman-teman sendiri dalam menulis gitu. Jadi itu ya teman-teman ya hal-hal yang harus diperhatikan ataupun juga hal-hal yang teman-teman bisa lakukan agar teman-teman tidak terlalu terjebak pada mitos-mitos sebagai penulis ya. Saya ulangi lagi secara sekilas ya teman-teman ya. Yang pertama adalah pahami dan identifikasi mitos yang ada gitu. Saya sudah jelaskan ada 5 mitos dari penulis pemula dan 5 mitos penulis yang sudah terkenal ya. Jadi itu teman-teman pelajari itu. Kemudian yang kedua adalah kembangkan kesadaran diri gitu. Artinya teman-teman harus tahu kenapa teman-teman takut terhadap satu mitos ataupun kenapa teman-teman terlalu fokus pada satu mitos tertentu. Nah, itu teman-teman harus paham ya, harus refleksikan diri kenapa teman-teman melakukan hal tersebut gitu. Kemudian yang ketiga adalah setelah ekspektasi yang realistis. Artinya teman-teman jangan setting harapan ataupun ekspektasi yang berlebihan ya. Yang penting sesuai dengan situasi teman-teman, dengan sesuai situasi keadaan teman-teman, itu teman-teman yang lakukan gitu. Nah, kemudian yang berikutnya adalah fokus pada proses bukan pada hasil ya. Kalau teman-teman fokus pada proses, teman-teman tidak terlalu pressure ya, tidak terlalu ditekan oleh diri sendiri untuk mencapai suatu hasil karena yang dipentingkan bukan hasilnya, tapi apakah prosesnya sudah semakin baik atau tidak, itu yang paling penting gitu. Kemudian yang ketujuh adalah ubah perspektif terhadap kritik dan ulasan ya. Artinya kita menganggap kritik itu adalah suatu hal yang membangun, bukan suatu celaan bagi tulisan kita gitu. Kemudian yang kedelapan adalah pelajari tulisan dari penulis lain ya, antara lain dengan teman-teman banyak baca dari novel-novel yang ada gitu. Kemudian yang selanjutnya adalah teman-teman harus pertahankan kesehatan mental ya. Artinya teman-teman harus istirahat ketika teman-teman harus istirahat gitu. Jangan terlalu dipaksakan dalam menulis. Dan yang 10 yang terakhir adalah teman-teman harus terus belajar dan berkembang ya. Artinya teman-teman jangan berhenti untuk belajar ya, karena ya saya bilang tadi bahkan seorang Terry Liet pun baru novel ketujuh, novelnya terkenal ya, novelnya baru diterima oleh pembaca. Sementara pada novel 1 sampai 6 itu adalah proses belajar dia, proses mengembangkan diri dari Terry Liet gitu. Jadi ya itu teman-teman ya, agar teman-teman tidak terpapar ataupun tidak terjebak oleh mitos-mitos yang saya sebutkan tadi, yaitu teman-teman harus melakukan langkah-langkah tadi ya, 10 langkah tadi gitu. Nah, sekarang saya akan jelaskan teman-teman bahwa mitos-mitos tadi itu juga bisa menghambat tidak saja kita sebagai penulis penulis pemula, tapi penulis terkenal pun itu bisa terhambat ya. Ya, jadi saya jelaskan ini di bagian akhir nih ya dari live ini, studi kasus kayak dari seorang penulis di mana pada awalnya dia terjebak dengan mitos-mitos yang tadi saya sebutkan. Kemudian dia bisa mengatasi mitos-mitos tersebut sehingga akhirnya dia bisa dia bisa mengatasi mitosnya dan bekerja lebih menulis lebih baik lagi. Nah, itu teman-teman mungkin pernah penulis ya, Lisa Saraswati ya, itu penulis dari Bandung ya. Jadi awalnya dia adalah seorang musisi ya, seorang penyanyi yang cukup terkenal, si Lisa Saraswati tadi. Kemudian dia memutuskan untuk menulis ya, untuk mulai menjadi penulis. Nah, itulah ketika dia memutuskan untuk menjadi penulis juga, selain dia menjalani profesi sebagai musisi dan juga sebagai untuk agar dia bisa menulis itu sebaik agar dia bisa menulis itu sebaik selalu menganggap bahwa hasil karya tulisnya itu harus sama bagusnya dengan hasil
karya musiknya yang sudah dia jalani bertahun-tahun. Nah itu mitos yang dia bentuk sendiri teman-temannya, sebagai seorang penulis pemula, tapi sebetulnya dia juga seorang seorang yang terkenal sebetulnya walaupun tidak terkenal sebagai penulis. Nah jadi itu yang mitos yang dihadapi waktu itu ya dari si Risa Saraswati tadi gitu. Nah kemudian dia harus harus melakukan tadi saya refleksi ya, dia melakukan refleksi bagaimana supaya dia terlepas dari mitos-mitos tadi ya, mitos-mitos yang membuat dia terhambat untuk berprofesi sebagai penulis juga gitu, selain sebagai musisi dan penyanyi. Nah itu akhirnya dia melakukan beberapa hal, beberapa refleksi. Yang pertama adalah Risa akhirnya mengakui bahwa ya dia sebagai penulis itu adalah bukan kompetisi gitu, artinya bukan kompetisi antara profesi dia sebagai musisi, sebagai penyanyi dengan sebagai penulis. Artinya si penulis itu tidak boleh kalah dengan dengan profesinya sebagai musisi. Nah itu dia akuin itu bukan kompetisi seperti itu, tapi sebuah perjalanan hidup. Ya, artinya apa ya? Ya udah dia menulis walaupun belum bagus, mungkin di awal ya dia jalanin aja dulu, tidak perlu harus tulisannya tuh sebagus karya musik dia ataupun profesi dia sebagai penyanyi ya. Jadi itu yang dia akuin, yang dia sadarin, yang dia refleksikan jadinya pertama kali gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dia kemudian mulai eksplorasi, mulai mencoba berbagai bentuk karya tulis ya, berbagai genre novel gitu ya, karena dia akhirnya merasa ini suatu perjalanan hidup, dia lebih ringan ya, dia lebih santai menjalaninya, tidak ada tekanan, tidak ada beban ya. Jadi dia lebih bisa eksplorasi, menulis berbagai macam genre novel, sehingga makin lama kemampuan dia menulis itu semakin meningkat, bahkan dengan sangat pesat. Karena itu tadi dia tidak hanya menulis satu genre, tapi dia menulis berbagai genre ya, sehingga kemampuan nulisnya secara signifikan itu kemudian meningkat gitu. Kemudian yang berikutnya adalah dia juga kolaborasi dengan penulis yang lain ya. Dia tidak terlalu fokus untuk meningkat hasil tulisannya pertama itu harus selalu bagus. Yang penting dia kolaps ya, dia menerima banyak masukan, menerima banyak kritik, menerima banyak saran dari penulis yang lain. Itu proses dari pengembangan diri dia. Jadi itu yang dia lakukan teman-temannya. Jadi 3 hal yang oleh Risa Saraswati lakukan supaya terlepas dari mitos bahwa dia harus menulis sama bagusnya dengan ketika dia menjadi musisi dan penyanyi, padahal dia menulisnya baru awal ya, baru tahap-tahap awal, sementara jadi musisi dan penyanyi dia sudah bertahun-tahun gitu. Nah, yang dia lakukan yang pertama, dia mengakui bahwa tidak ada kompetisi antara dia sebagai penyanyi, sebagai musisi dengan dia sebagai penulis. Itu adalah perjalanan hidup. Dia saat itu adalah melakukan pengembangan diri penulis. Itu yang diakui yang pertama kali gitu. Kemudian yang kedua adalah karena dia sudah merasa santai, dia tidak terlalu terbebani lagi dengan harus menulis dari awal sudah harus bagus. Akhirnya dia lebih banyak eksplorasi ya, menulis berbagai macam jenis genre novel, sehingga ya secara otomatis kemampuan menulisnya semakin lama semakin meningkat gitu ya. Nah kemudian yang selanjutnya adalah dia melakukan kolaps ya, kerjasama dengan penulis-penulis yang lain gitu. Dia kolaps dengan penulis yang lain, yaitu itu teman-teman ya, hal-hal dilakukan oleh Risa Saraswati tadi untuk terlepas dari mitos yang dialami sebagai penulis pemula dan sebagai pemusik ataupun juga penyanyi yang terkenal ya. Nah itu yang dilakukan gitu. Jadi itu ya. Kemudian si Risa Saraswati juga dia lebih memfokuskan kepada kualitas ya daripada kuantitas. Jadi dia tidak mengejar harus menulis banyak novel sekaligus gitu. Yang penting dia menulisnya perlahan saja, belajar menulis perlahan saja. Yang penting makin lama dia makin tingkatkan kualitas gitu. Jadi itu. Kemudian yang terakhir adalah dia terbuka terhadap proses kreativitas yang unik ya. Jadi artinya ya itu tadi, karena dia eksplorasi banyak penulis,
Nah, sehingga akhirnya dia lebih terbuka kepada pemikiran-pemikiran kreatif ya, dan dia semakin menyadari bahwa menulis itu adalah sesuatu yang unik ya, sesuatu yang sesuatu yang berbeda antara penulis satu dengan penulis yang lain, ya, sehingga akhirnya dia lebih bisa santai ya melakukan profesinya sebagai penulis gitu. Nah, jadi itu teman-teman yang dilakukan oleh Raisa Saraswati yang menghadapi mitos dalam menulis, mitos hambatan-hambatan dalam menulis, anggapan-anggapan yang overthinking dalam menulis, akhirnya dia bisa mengatasi dengan langkah-langkah yang saya jelaskan tadi gitu. Dan hasilnya apa yang dicapai oleh Raisa Saraswati? Dan akhirnya dia berhasil melepaskan diri dari ini ya, dia bisa melepaskan diri dari mitos tadi bahwa dia pada saat mulai menulis kualitasnya harus sebagus ketika dia sebagai musisi dan sebagai penyanyi yang sudah bertahun-tahun dia jalanin. Dia bisa lepas dari mitos itu, akhirnya dia lebih bebas ya dalam berekspresi, karena dia tidak ada beban tertentu harus mencapai tingkat kualitas tertentu di awal-awal menulisnya. Yang penting dia justru itu kesempatan dia untuk menulis, berlatih menulis dengan mengeksplorasi gagasan, mengeksplorasi ide-idenya dalam berbagai jenis genre novel gitu ya. Jadi itu, nah kemudian yang jadi ya itu otomatis ya dia selain lepas dari mitos yang menghambat dia sebagai penulis pemula, dia juga akhirnya bisa menulis penulisan yang beragam ya. Teman-teman bisa lihat itu bisa googling ya, Raisa Saraswati kan tulisannya tuh berbagai macam ragam ya, bahkan ada yang juga sudah difilmkan gitu. Jadi itu menunjukkan bahwa walaupun di awal-awal dia sebagai penulis, dia mengalami mitos bahwa dia harus menulis sebaik dia sebagai musisi, akhirnya dia bisa mengatasi mitos itu dan dia bisa berhasil menulis yang bagus sampai saat ini ya. Jadi kurang lebih itu lagi-lagi mitos-mitos itu pasti ada kayak apalagi ya kita kakak baru mulai menulis ya, baru mulai ya inilah ya, belajar menulis, berlatih menulis, baik itu novel ataupun juga cerpen ataupun mungkin buku-buku non fiksi. Nah, akan tetapi ketika mulai menulis pasti ada hambatannya ya itu tadi bisa bermacam-macam ya, sifatnya teknis dan non teknis. Nah, sifatnya yang bersifat non teknis itu termasuk mitos ya, mitos anggapan-anggapan salah, keyakinan-keyakinan yang dianggap oleh orang lain itu keyakinan yang benar, diterima secara umum, secara luas, akan tetapi sebetulnya itu adalah sesuatu yang salah ya, anggapan yang salah yang bisa menghambat teman-teman dalam menulis gitu. Jadi kurang lebih itu ya. Jadi itu ya teman-teman ya, sedikit pembahasan mengenai mitos-mitos di dalam menulis ya, yang ya harapannya sih teman-teman kalaupun saat ini menghadapi salah satu atau beberapa mitos yang saya sebutkan tadi ya, teman-teman bisa secara perlahan mengurangi mitos tadi ya, karena ya mitos-mitos yang saya sebutkan tadi itu ya mitos-mitos yang berdampak negatif dalam teman-teman menulis ya, bisa menyebabkan teman-teman down, bisa menyebabkan teman-teman frustrasi, bisa menyebabkan teman-teman stres, bisa menyebabkan teman-teman kecil hati dalam menulis, yang ujung-ujungnya teman-teman tidak semangat dalam menulis, dan pada akhirnya teman-teman mungkin tidak melanjutkan niat ataupun cita-cita teman-teman untuk menjadi menulis suatu buku ataupun suatu tulisan ataupun juga suatu novel gitu. Jadi akhirnya teman-teman gagal ya untuk melakukan kegiatan menulis tadi. Nah itu ya teman-teman ya, sedikit dari saya ya, semoga bisa menambah wawasan teman-teman dalam menulis dan juga teman-teman bisa lebih semangat lagi dalam menulis ya teman-teman ya. Jadi kurang lebih itu teman-teman ya, mitos-mitos yang sudah sempat saya dapatkan ketika melakukan riset kecil untuk menulis live ini. Jika teman-teman yang ditanyakan, teman-teman bisa menanyakannya di kolom komentar, bisa di dalam live ini, kalaupun memang belum ada, itu bisa di live berikutnya ya. Insya Allah setiap hari saya akan live mulai jam 9:30 malam sampai ya sekitar 1,5 jam sampai 2 jam. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu ya teman-teman ya, tapi secara umum saya usahakan tiap hari live di jam tersebut.
mengenai apapun dunia tulis menulis. Teman-teman bisa nanya apapun juga mengenai dunia tulis menulis setiap live saya ya. Ataupun juga teman-teman kalau kebetulan video-video saya, terutama teman-teman yang sudah follow ya akun-akun saya, apa yang sudah follow akun saya, sehingga setiap video saya terkait dengan dunia tulis menulis itu mampir ke FYP teman-teman, ke beranda teman-teman, ya teman-teman bisa tanyakan lewat kolom komentar setiap video yang mampir ya di FYP teman-teman gitu. Nggak harus selalu berhubungan sih teman-teman, teman-teman bisa nanya pertanyaan yang berbeda dengan isi video tadi ya. Yang penting teman-teman nanya, nah saya akan jawab juga lewat video dan juga di live selanjutnya gitu. Jadi kurang lebih itu ya Kak ya. Semoga bisa bermanfaat. Sudah cukup malam juga. Besok kita ada kegiatan, saya juga ada kegiatan. Semoga apa yang saya jelaskan malam ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan ya tadi teman-teman jadi semangat dalam menulis ya. Oke, demikian teman-teman. Selamat malam, selamat istirahat. Semoga bisa beristirahat dengan baik malam ini dan besok beraktivitas kembali dengan nyaman gitu. Terima kasih teman-teman. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.